2. Saya Dita Puspasyana Putri dengan NPM terakhir 096. Saya Lamanda Naila dengan NPM terakhir 136. Perkenalkan, kami dari Nanda Scrap. Kami memiliki visi yaitu menjadi brand handmade lokal yang dikenal secara nasional dengan desain kreatif dan kualitas tinggi. Hal ini juga didukung dengan misi kami yaitu menyediakan produk handmade yang fungsional dan estetik. Kedua, mendukung tren penggunaan produk lokal serta memberikan sentuhan personal pada setiap produk. Target pasarnya adalah remaja dan dewasa muda usia 15-25 tahun yang menyukai produk estetik dan personal. Nilai utama yang ditawarkan adalah produk handmade dengan desain unik, harga terjangkau, sistem pre-order yang mudah, serta layanan custom. Pemasaran dan penjualan dilakukan melalui Instagram, Shopee, dan WhatsApp dengan pelayanan yang cepat dan personal. Aktivitas utamanya meliputi produksi handmade, pengembangan desain, dan digital marketing, dengan sumber pendapatan dari penjualan produk, custom order, serta event atau bazar. Berikutnya ada description services dan products. Di sini Nanda Scrap menawarkan produk handmade berbahan kain flanel dengan desain yang estetik. Lalu berikutnya di values proposition, Nanda Scrap itu mempunyai produk handmade yang custom made untuk para customer yang tertentu, serta segmen harga yang masih terjangkau di segmen kalangan anak muda. Berikutnya ada USP Nanda Scrap, kami memiliki kualitas, layanan, harga, dan kecepatan. Untuk kualitas, kami melakukan quality control untuk menjaga mutu produk kami. Lalu untuk layanan, kami melakukan komunikasi via chat, DM, serta untuk membahas lebih lanjut tentang customer-nya. Lalu berikutnya ada harga, kami harganya itu berdasarkan daya beli pasar di segmen target pasar kami. Lalu untuk kecepatan, kami bisa memberi waktu estimasi waktu produksi supaya para pelanggan pun merasa aman dan tenang akan produk mana. Berikutnya ada industri dan market analysis. Nanda Scrap ini berada di kategori niche market. Jadi hanya orang-orang yang tertarik dengan produk handmade aksesoris seperti ini. Berikutnya ada ukuran pasar. Di Indonesia itu penduduk berumur 15-30 tahun itu sekitar 65 juta. Diasumsikan 30% dari penduduk itu adalah penyuka produk handmade dan aksesoris. Lalu berikutnya ada STAM. Dari STAM sekitar 20%-nya itu aktif di media sosial dan e-commerce, dan mereka juga terbiasa untuk membeli barang yang produk handmade di e-commerce. Lalu berikutnya ada target pasar yaitu SOM. Sebagai UMKM tahap awal, Nanda Scrap ini ditargetkan mampu menjangkau sekitar 0,05% dari SAM, yaitu konsumen yang tertarik pada produk handmade, brand estetika, aktif berinteraksi melalui Instagram dan e-commerce. Kompetitor dan benchmark, kami sudah menganalisis kompetitor kami yaitu pelaku UMKM lokal, produk impor massal, serta produk substitusi yang memiliki fungsi serupa dengan produk kami. Kami juga sudah melakukan kompetitif analisis dan bisnis benchmark kami membandingkan dengan 3 produk serupa, yaitu merchandise foto, frame mini foto, serta album mini. Berdasarkan analisis tersebut, produk kami ini unggul pada fitur personalisasi, desain khusus foto strip, serta nilai emosional yang tidak dimiliki oleh produk lainnya. Ada 3 alasan mengapa kami menganggap produk-produk tersebut sebagai pesaing kami. Yang pertama, kami memiliki fungsi yang sama atau serupa dalam menyimpan foto dan mempercantik foto. Kami juga menyasar segmen pasar yang sama, yaitu Gen Z, mahasiswa, dan pembeli hadiah personal. Kami juga beredar di kanal penjualan yang sama, yaitu marketplace-nya di Shopee dan media sosial di Instagram. Dari analisis tersebut juga kami sudah menyiapkan strategi dalam menghadapi kompetitor. Yang pertama, melalui pendekatan inside out. Yang pertama, kami menekankan produk handmade, desain custom, serta bahan kualitas yang bagus, dan kami bekerja sama dengan kemitraan-kemitraan. Dari sisi outside in-nya, kami juga menekankan pasar niche, kami menerapkan bundling, serta melakukan promosi melalui digital. Dari sisi marketing desa juga, produk kami menawarkan konsep personalisasi, harga menggunakan value based pricing, dan distribusi melalui media sosial yang berdasarkan event, serta promosi kami ini melalui konten visual, testimoni, dan bundling. Proses pemesanan dibuat sederhana dengan pelayanan yang personal, didukung juga dengan bukti fisik berupa kemasan dan dokumentasi yang menarik. Lalu strategi pemasaran menggunakan omnichannel sederhana, dilengkapi dengan CRM untuk menjaga loyalitas pelanggan. Pengembangan pasar kami dilakukan melalui penetrasi pasar, variasi desain produk, dan perluasan target ke event komunitas. Secara keseluruhan, strategi ini menekankan pada nilai tambah, keunikan, dan hubungan jangka panjang dengan pelanggan.
Baik, untuk di slide financial projection ini terbagi lagi menjadi 4 komponen. Yang pertama itu terkait revenue stream, di mana kita mendapatkan pendapatan. Lalu yang kedua itu ada cost structure, bagaimana kita menghitung BBB, biaya variabel dan juga biaya tetap. Lalu yang ketiga itu di mana kita menghitung dari mana kita mendapatkan arus kas masuk dan juga keluar. Lalu ada yang keempat, ada di mana titik di mana kita mendapatkan total pendapatan yang sama dengan total biaya, yaitu di break even point. Lalu untuk di revenue stream untuk pendapatan, kita mendapatkan pendapatan dari 2 produk kami. Yang pertama itu ada 3 strip, di mana 3 strip foto, yaitu kalau misalkan polos harga 10.000 dan plus nama 12.000. Lalu untuk yang 4 strip foto, untuk yang polos harga 12.000, lalu yang plus nama itu 15.000. Lalu untuk asumsi penjualan di sini dengan 10 produk per hari kita mendapatkan 12.000. Lalu pendapatan hariannya sebesar 120.000 dan pendapatan bulanan atau 30 hari sebesar 3.600.000. Baik, untuk cash flow-nya sendiri kita mendapatkan arus kas masuknya itu dari penjualan produk handmade, dan untuk keluarnya kita itu melakukan pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja, lalu ada ongkir apabila kita melakukan pemesanan online, lalu juga ada ATK. Terus ada estimasi laba bersihnya, yaitu harga jual rata-rata sekitar 10.000 hingga 15.000 rupiah. Lalu untuk HPP-nya sebesar 6.850. Untuk laba bersih kurang lebih 3.000 sampai 5.000 per produk. Untuk di cost structure sendiri, untuk BBB-nya itu total biayanya sebesar 1.850 dan biaya tenaga kerja langsungnya itu sebesar 5.000 rupiah, sehingga harga pokok produksi yang kami hasilkan yaitu 6.850 per produk. Untuk biaya tetapnya yaitu ada penyusutan APK sebesar 10.000 rupiah, lalu juga ada estimasi ongkir yang kami perkirakan di harga 4.000 rupiah. Untuk di BEP yang dimana itu titik dimana kita mendapatkan total pendapatan dan juga total biaya secara sama, yaitu perhitungannya di HPP per produk itu sebesar 6.850, lalu ada harga jual rata sebesar 12.000 rupiah, lalu ada selisih kontribusi per produk itu kurang lebih sebesar 5.000 rupiah, di mana setiap produk terjual membantu menutup biaya dan mendekatkan usaha ke titik impas. Oleh karena itu, dengan HPP yang rendah dan margin keuntungan yang positif, BEP dan scrap dapat dicapai dengan cepat, sehingga usaha tergolong rendah risiko dan layak dilaksanakan. Baik, untuk di slide organization and management, di sini ditekankan lagi terkait peran dan tanggung jawab yang dapat dilakukan secara efektif dan juga efisien. Di sini ada founder, di mana itu saya, dan saya bertugas untuk mengelola ide dan konsep, lalu juga mengatur keuangan dan menentukan harga jual dan juga strategi penjualan yang digunakan dan mengawasi setiap proses produksi. Di sini saya tidak sendirian. Di sini ada yang pertama ada Angela selaku owner yang dia bertanggung jawab untuk seluruh proses produksi. Lalu untuk ada Alamanda yang di tim produksi, di mana dia nantinya akan membuat handmade tentang sesuai dengan pesanan. Dan terakhir yaitu ada Endieta, dia membantu saya ataupun kami untuk melakukan pengelolaan pada media sosial dan juga melakukan chatting bersama para pembeli. Seiringnya meningkatnya penggunaan photobooth pada berbagai acara, analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sebagai dasar perumusan strategi pengembangan usaha. Yang pertama ada kekuatan. Kami menawarkan produk pelindung photostrip yang dapat didesain secara kostum sehingga dapat meningkatkan nilai atau estetika pelanggan, dan juga harga produksi relatif lebih rendah. Yang kedua ada kelemahan. Kami masih bergantung pada tren fotografi instan dan aktivitas event. Selain itu, kualitas produk sangat ditentukan oleh bahan baku yang kami gunakan. Untuk ketiga, peluang. Kami dapat menggunakan kesempatan peningkatan penggunaan photobooth pada berbagai acara, seperti pernikahan, ulang tahun, dan event perusahaan. Yang keempat, ancaman. Persaingan dengan produk sejenis yang menawarkan harga lebih rendah, perubahan tren industri kreatif yang cepat, serta kenaikan harga produk. Demikian proposal bisnis portfolio SF. Apabila ada yang diinstruksikan lebih lanjut, bisa menghubungi kontak yang kami sudah cantumkan di